Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Era Octavia dengan NIM 1811260044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan. Artinya, jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha yang berbeda dengan bidang industri, berbeda pula dengan bidang pertanian. Baik jenis maupun jumlah kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara besar dan akurat. Tujuannya agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Kekurangan akan menyebabkan adanya penambahan biaya, dan kelebihan mengakibatkan ada yang mubazir dan tidak bermanfaat, sehingga pengeluaran biaya menjadi kelebihan. Selanjutnya, jenis kebutuhan disusun secara lengkap. Langkah selanjutnya adalah menentukan komponen harga setiap jenis kebutuhan. Harga pada setiap komponen yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga pasar, atau harga dipatok berdasarkan prediksi kondisi yang akan terjadi pada periode tertentu. Biaya kebutuhan usaha. Besarnya dana atau uang yang akan digunakan untuk menutup biaya dan jenis-jenis biaya yang diperlukan dibuat secara rinci berdasarkan harga saat ini. Rincian komponen jenis kebutuhan dan total biaya yang dikeluarkan ini kita kenal dengan nama biaya kebutuhan usaha. Banyaknya jenis dan jumlah yang digunakan untuk kebutuhan usaha disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Artinya, komponen biaya kebutuhan usaha tergantung dari jenis usahanya. Baiklah, di sini secara garis besar jenis-jenis kebutuhan itu meliputi ada 3, yaitu biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Nah, di biaya pembelian itu ada dua jenis atau dua macam, yaitu ada aktiva tetap berwujud dan ada aktiva tetap tidak terwujud. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandana Tenti. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kebutuhan usaha dan pengertian modal. Baiklah, yang pertama contoh kebutuhan usaha. Setelah merinci komponen kebutuhan investasi, selanjutnya kita akan memasukkan nilai rupiah yang dibebankan pada setiap komponen ke dalam suatu daftar atau tabel. Berikut ini contoh kasus menilai biaya kebutuhan usaha yang dikeluarkan jika kita hendak mendirikan atau menjalankan usaha selai serikaya di rumah. Baiklah, untuk kebutuhan usaha dan jumlah per bulan, yang pertama, biaya perinvestasi jika ada. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap atau peralatan seperti wajan, baskom besar, baskom kecil, spatula, sendok, dan saring. Yang ketiga, biaya operasional seperti telur 10 papan, kelapa, gula, minyak pisang, tepung terigu, tepung ubi, pewarna makanan. Jadi, total biaya pembelian aktiva tetap itu senilai Rp145.000, total biaya operasional senilai Rp753.000, dan total modal awal kebutuhan usaha adalah senilai Rp898.000. Dan tabel ini hanya khusus untuk modal awal saat usaha dimulai. Selanjutnya yaitu pengertian modal.
Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan modal berupa uang dan juga tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya berinvestasi, pengurusan izin-izin, pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah keahlian atau kemampuan seseorang untuk mengolah atau menjalankan suatu usaha. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Herdianti dengan NIM 1811260041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis modal usaha. Jenis modal ada dua, yaitu terdiri dari modal pinjaman atau utang dan modal sendiri. Yang pertama, pinjaman atau utang. Menurut Bambang Rianto, dalam dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, pengertian pinjaman yaitu pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Pinjaman ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, pinjaman jangka pendek. Merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Jenis pinjaman jangka pendek terbagi menjadi 4, yaitu pertama, rekening koran, kedua, kredit dari penjual, ketiga, kredit dari pembeli, dan keempat, kredit wesel. Yang kedua yaitu pinjaman jangka menengah, merupakan pinjaman atau modal asing yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jenis pinjaman jangka menengah terbagi menjadi 2, yaitu term loan dan leasing. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Jenis pinjaman jangka panjang terbagi menjadi 2, yaitu pinjaman obligasi, yang kedua pinjaman hipotek. Dua, modal sendiri adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang atau kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka barang tersebut dapat dijual dari hasil penjualnya tersebut digunakan untuk menutup tagihannya. Modal sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama, modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas. Kedua, cadangan. Cadangan dibentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama berapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Yang tiga, laba ditanam. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian ditawarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga apa saja sumber-sumber modal. Sumber-sumber modal terbagi menjadi 10. Yang pertama, tabungan, kedua, pesangon, 3, kur, 4, kredit dengan jaminan, 5, KTA, 6, crowdfunding, 7, kompetisi, bisnis plan, 8, angel investor, 9, pinjaman keluarga, dan 10, harta warisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tabungan. Tabungan
Alangkah baiknya jika calon pengusaha bisa menggunakan uang hasil tabungannya sendiri sebagai modal bisnis. Dengan cara ini akan lebih tenang karena tidak melibatkan orang lain dan tidak berutang, apalagi jika bisnis yang kamu miliki tergolong berisiko tinggi. Kedua, pesangon. Saat kamu terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dunia seakan berhenti berputar. Namun, kamu harus tetap bangkit menjalani hidupmu. Karyawan yang terkena PHK akan diberi pesangon yang jumlahnya cukup besar. 3. Yaitu KUR. Kamu juga bisa memanfaatkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk menjalankan program ini. Pemerintah bekerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dan beberapa bank kredit yang disalurkan memiliki limit hingga 500 juta. Yang keempat yaitu kredit dengan pinjaman. Kamu sudah berusaha mati-matian untuk mendapatkan modal bisnis lewat berbagai cara, tetapi belum juga berhasil. Manfaatkan aset yang kamu punya untuk mendapatkan modal bisnis. Gunakan surat, kendaraan atau sertifikat rumah sebagai jaminan saat mengajukan kredit ke bank. Yang kelima yaitu KTA. Kalau kamu tak punya jaminan, kamu bisa memanfaatkan fasilitas kredit tanpa angsuran atau KTA untuk mendapatkan modal bisnis. Saat ini program pengajuan KTA semakin mudah. Kamu bisa mengajukan KTA secara online dan membandingkan terlebih dahulu produk KTA dari bank yang berbeda untuk mencari bunga terendah. Yang keenam, crowdfunding. Crowdfunding yaitu mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang, umumnya memanfaatkan internet. Situs crowdfunding di Indonesia antara lain wujudkan. Yang ketujuh, kompetisi bisnis plan. Tak sedikit pihak yang menyelenggarakan kompetisi bisnis plan dengan hadiah menarik. Kamu tinggal menyiapkan ide sematang mungkin. Susunlah dalam proposal yang menarik. Yang ke-8 yaitu angel investor. Masih ada lagi alternatif sumber untuk mendapatkan modal bisnis yaitu dari angel investor. Angel investor adalah para investor yang bersedia mendanai bisnis yang masih dalam tahap awal, biasanya terdiri dari para individu ternama. Yang ke-9 yaitu pinjaman keluarga. Tidak ada salahnya meminta bantuan keluarga ketika kamu berniat membuka usaha. Bukan tidak mungkin ada anggota keluarga yang berbaik hati bersedia meminjamkan modal bisnis yang cukup besar untukmu. Dan yang terakhir yaitu harta warisan. Sayang sekali bukan jika harta warisan dalam jumlah banyak habis tak terkontrol. Saat kamu mendapatkan warisan, alokasikan sebagian untuk membangun bisnis. Dengan begitu, uangmu akan berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam suatu modal usaha. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Pertama itu adalah kelebihan modal sendiri. Tidak ada biaya seperti bunga atau administrasi, tidak tergantung pada pihak lain, tanpa memerlukan persyaratan dan memakan waktu yang lama, tidak ada keharusan mengembalikan modal. Selanjutnya ada
Kekurangan modal sendiri. Ada 3, yaitu jumlah terbatas. Yang kedua ada perolehan modal harus dari pemilik baru relatif lebih sulit. Nomor 3 itu ada kurang motivasi dalam berusaha. Terlihat jelas ya, kekurangan dan kelebihannya itu sangat berbeda. Selanjutnya ada modal asing. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya ada 2, kekurangannya ada 3. Jumlah tidak terbatas, motivasi usaha tinggi, harus dikembalikan, dan beban moral. Itulah kekurangan dan Nah, itulah tadi presentasi dari grup kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.